Selamat datang di saluran kami. Hari ini, kami akan membahas salah satu konflik paling kompleks dan berdampak besar di dunia saat ini, Perang Suriah. Sejak pecahnya konflik pada tahun 2011, Suriah telah menjadi sorotan utama di arena internasional dengan dampak yang meresahkan dunia. Di dalam video ini, kami akan menjelajahi latar belakang, penyebab, dan konsekuensi dari konflik yang sedang berkecamuk di Suriah. Kami akan membahas perkembangan terkini, analisis tentang dampak kemanusiaan, dan peran aktor-aktor internasional yang terlibat dalam konflik tersebut. Mari kita mulai dengan memahami esensi dari Perang Suriah yang sedang terjadi dan implikasinya terhadap masa depan wilayah tersebut dan dunia secara keseluruhan. Perang Suriah yang pecah pada tahun 2011 memiliki latar belakang sejarah dan politik yang kompleks. Sebelum pecahnya konflik tersebut, Suriah telah diperintah oleh keluarga Al-Assad selama beberapa dekade, dengan Bashar al-Assad menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, sebagai presiden pada tahun 2000. Pemerintahan al-Assad didominasi oleh Partai Ba'ath yang otoriter dan kebijakan-kebijakan represif diterapkan untuk menekan oposisi politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan al-Assad berkembang seiring waktu, terutama di kalangan kelompok-kelompok oposisi politik, aktivis hak asasi manusia, dan kelompok-kelompok etnis dan agama yang merasa ditekan. Pada tahun 2011, gelombang protes damai melanda Suriah dipicu oleh keinginan akan reformasi politik, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Namun rezim al-Assad merespons protes tersebut dengan keras, menggunakan kekuatan militer dan polisi untuk membubarkan demonstrasi dan menangkap aktivis. Tindakan keras rezim tersebut memicu kemarahan yang lebih besar di kalangan rakyat Suriah dan memicu eskalasi konflik menjadi perang sipil yang melibatkan berbagai kelompok oposisi, termasuk kelompok pemberontak bersenjata. Pada akhirnya, ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter dan kekerasan rezim al-Assad menjadi pemicu utama bagi pecahnya Perang Suriah pada tahun 2011. Pemicu utama yang memicu eskalasi konflik dalam Perang Suriah mencakup berbagai faktor yang melibatkan ketegangan etnis, agama, dan aspirasi politik. Salah satunya adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter Presiden Bashar al-Assad yang diperintah oleh keluarga al-Assad selama beberapa dekade. Pemerintahannya didominasi oleh Partai Ba'ath yang otoriter dan dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta membatasi kebebasan sipil. Selain itu, aspirasi demokratis dan tuntutan reformasi politik juga menjadi pemicu utama, terutama di kalangan kelompok oposisi politik dan aktivis hak asasi manusia. Demonstrasi-demonstrasi damai yang dimulai pada tahun 2011 awalnya menuntut reformasi politik dan keadilan sosial, tetapi ditanggapi dengan keras oleh rezim al-Assad yang menyalahgunakan kekuatan militer dan polisi untuk membubarkan protes tersebut. Ketegangan etnis dan agama juga memainkan peran penting dalam konflik, dengan munculnya polarisasi antara kelompok mayoritas Sunni dan minoritas Syiah serta kelompok etnis Kurdi di Suriah. Persaingan kekuasaan, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang meminggirkan kelompok-kelompok tertentu, serta perjuangan untuk kontrol terhadap sumber daya dan wilayah, juga menjadi faktor-faktor yang memperdalam konflik dan memicu eskalasinya menjadi perang sipil yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata. Konflik dalam Perang Suriah telah melibatkan berbagai jenis pertempuran dan taktik militer, termasuk serangan udara, pertempuran darat, dan pertempuran antara berbagai kelompok pemberontak serta pasukan pemerintah. Pada awalnya, protes damai terhadap pemerintah al-Assad berubah menjadi perang sipil yang melibatkan berbagai kelompok pemberontak bersenjata yang bertujuan untuk menggulingkan rezim tersebut. Pasukan pemberontak yang awalnya terdiri dari kelompok-kelompok oposisi lokal, kemudian berkembang menjadi faksi-faksi yang lebih terorganisir dan terbagi, termasuk kelompok Islamis, moderat, dan ekstremis.
Sementara itu, pasukan pemerintah Al-Assad yang didukung oleh tentara, milisi pro-pemerintah, dan pasukan sekutu asing terus melancarkan serangan udara dan serangan darat untuk menekan pemberontak dan merebut kembali wilayah yang direbut. Peran aktor-aktor asing seperti Rusia, Iran, dan Turki juga memainkan peran kunci dalam konflik. Rusia mendukung rezim Al-Assad dengan dukungan militer langsung dan serangan udara, sementara Iran memberikan dukungan finansial, logistik, dan militer kepada rezim tersebut serta mendukung kelompok pro-pemerintah. Di sisi lain, Turki mendukung kelompok oposisi dan pemberontak Suriah, termasuk dengan memberikan perlindungan, persenjataan, dan dukungan logistik. Pertempuran yang terjadi dalam Perang Suriah telah menyebabkan jutaan kematian dan pengungsi, serta merusak infrastruktur dan ekonomi negara tersebut. Perang ini juga telah memperdalam perpecahan dan polarisasi di Suriah, serta meningkatkan ketegangan regional dan internasional. Krisis kemanusiaan yang melanda Suriah sebagai akibat dari Perang Suriah telah menjadi salah satu aspek yang paling tragis dan menghancurkan dalam konflik tersebut. Perang yang berkepanjangan telah menyebabkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar, dengan jutaan orang tewas dan luka-luka, baik di antara warga sipil maupun anggota militer dan pemberontak. Selain itu, Perang Suriah telah menghasilkan salah satu krisis pengungsi terbesar dalam sejarah modern, dengan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di dalam negeri atau di negara-negara tetangga. Banyak dari mereka yang hidup dalam kondisi yang sangat sulit di kamp-kamp pengungsian tanpa akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perlindungan. Krisis kemanusiaan juga mencakup masalah kelaparan yang meluas di antara penduduk Suriah, dengan jutaan orang yang menghadapi kekurangan pangan dan gizi yang serius. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi masalah serius, dengan fasilitas medis dan tenaga kesehatan yang rusak atau terbatas, serta sering kali menjadi target serangan militer. Tidak hanya itu, pendidikan juga terganggu secara signifikan oleh Perang Suriah, dengan ribuan sekolah yang rusak atau ditutup, guru dan siswa yang terpaksa meninggalkan pendidikan mereka, dan generasi muda yang terancam kehilangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Krisis kemanusiaan ini menunjukkan bahwa konflik di Suriah tidak hanya merusak fisik dan ekonomi, tetapi juga menghancurkan sosial dan kemanusiaan bagi jutaan orang yang terkena dampaknya. Keterlibatan internasional dalam konflik Suriah telah menjadi salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam perkembangan konflik tersebut. Sejumlah negara tetangga, kekuatan global, dan organisasi internasional seperti PBB telah terlibat dalam berbagai kapasitas, baik melalui dukungan militer, bantuan kemanusiaan, diplomasi, atau upaya perdamaian. Negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, Yordania, dan Irak telah terlibat secara langsung dalam konflik Suriah, baik sebagai tempat perlindungan bagi pengungsi, tempat pelatihan dan pengiriman milisi, atau sebagai korban serangan lintas batas. Selain itu, kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Iran telah berperan penting dalam mempengaruhi dinamika konflik melalui dukungan militer, diplomasi, atau intervensi langsung. Organisasi internasional seperti PBB juga telah terlibat dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh Perang Suriah. Melalui lembaga-lembaga seperti Dewan Keamanan PBB dan Badan Pengungsi PBB UNHCR, upaya telah dilakukan untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan, mediasi perdamaian, dan negosiasi diplomatik antara berbagai pihak yang terlibat. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, keterlibatan internasional dalam konflik Suriah juga telah menimbulkan kontroversi dan perpecahan, dengan perbedaan pendapat dan kepentingan antara negara-negara dan kekuatan global yang terlibat. Selain itu, intervensi asing juga telah memperdalam polarisasi dan memperpanjang durasi konflik, sehingga menambah penderitaan dan kesulitan bagi rakyat Suriah yang terkena dampak.